Selamat pagi, Bu. Nama saya Lamtiur Masili Tonga dengan NIM 31S23030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran dua fluida yang tidak saling bercampur dan mengalir berdampingan. Fokusnya di sini adalah bagaimana tekanan dan viskositas mempengaruhi distribusi kecepatan aliran. Selanjutnya itu deskripsi fenomena. Aliran dua fluida yang tidak saling bercampur terjadi di antara dua plak horizontal sejajar akibat adanya gradien tekanan. Dua fluida mengalir berdampingan sepanjang arah Z melalui celah tipis dengan panjang L dan lebar W, di mana fluida pertama itu lebih padat menempati bagian bawah celah dan fluida dua yang kurang padat menempati bagian atas. Aliran berlangsung pada kecepatan rendah sehingga bersifat stabil dan antarmuka antara kedua fluida tetap datar atau planar. Fenomena ini dianalisis menggunakan sistem koordinat Cartesian yaitu X, Y, dan Z. Selanjutnya, aliran fluida yang tidak saling bercampur. Fluida yang tidak saling bercampur adalah fluida yang tidak dapat bercampur secara homogen seperti minyak dan air. Pada kondisi aliran tertentu, kedua fluida tidak mengalir berdampingan tanpa terjadi difusi massa di antar muka. Selanjutnya, pengaruh gradien tekanan. Gradien tekanan merupakan gaya pendorong utama dalam sistem ini. Perbedaan tekanan sepanjang arah aliran atau arah Z menyebabkan fluida bergerak secara kontinu di dalam celah di antara pelat. Selanjutnya, karakteristik aliran. Aliran ini diasumsikan steady state tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, laminar karena bilangan Reynolds yang kecil. Yang ketiga, tidak terjadi aliran pada arah X dan Y. Yang terakhir, kecepatan hanya bergantung pada arah tegak lurus pelat. Selanjutnya masuk pada profil distribusi flux momentum dan distribusi kecepatan. Gambar ini menunjukkan profil distribusi flux momentum atau tegangan geser pada aliran fluida di antara dua pelat sejajar. Pada gambar ini ada dua pelat yaitu yang di atas dan yang ada di bawah. Kedua pelat ini bagian atas dan bagian bawah ini adalah dinding padat tempat fluida bersentuhan langsung. Selanjutnya adalah panah horizontal yang ada pada bagian kiri, yaitu panah ini menunjukkan distribusi kecepatan fluida, di mana panah ini menunjukkan distribusi kecepatan fluida di mana kecepatan kecil di dekat dinding dan maksimum di tengah. Selanjutnya itu adalah garis yang ada di tengah ini. Garis tengah ini menunjukkan gradien kecepatan nol sehingga tegangan geser atau flux momentum bernilai nol. Selanjutnya itu adalah shear stress. Shear stress yang ada di sini yaitu lokasi di mana tegangan geser sama dengan nol. Lalu daerah yang diarsir di kiri dan di kanan ini menunjukkan distribusi flux momentum yang nilainya paling besar di dekat dinding dan menurun menuju nol pada bagian tengah. Selanjutnya itu adalah rumus X per B sama dengan 1/2 ini menunjukkan posisi di mana tegangan geser bernilai nol, yaitu pada lokasi tertentu dari jarak antara pelat. Selanjutnya rumus yang tau XZ menunjukkan hubungan antara tegangan geser dengan beda tekanan pada dan posisi melintang aliran. Rumus ini menghasilkan bentuk distribusi flux momentum seperti yang ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya itu masuk ke kontrol volume. Pada slide ini ditunjukkan kontrol volume berbentuk elemen diferensial yang digunakan untuk menurunkan persamaan neraca momentum. Kubus ini mempresentasikan elemen fluida yang diambil dari aliran. Arah sumbu Z ini, sepanjang arah Z ini, merupakan aliran utama yang terjadi sepanjang arah Z.
Ukuran kontrol volume ini sangat kecil, masing-masingnya itu adalah dx, dy, dan juga dz. Gaya tekanan bekerja pada sisi yang masuk dan keluar kontrol volume. Selain gaya tekanan, terdapat juga gaya geser yang terjadi akibat viskositas fluida. Mengapa perlu kontrol volume ini? Dengan menganalisis keseimbangan gaya pada kontrol volume ini, kita dapat menurunkan persamaan neraca momentum. Pada slide berikutnya, kontrol volume ini akan digunakan untuk menyusun neraca momentum dan menurunkan persamaan matematis aliran. Sebelum masuk ke neraca momentumnya, ini merupakan asumsi dasar yang dapat digunakan untuk menyederhanakan analisnya, yaitu yang pertama, viskositas fluida pertama lebih besar dari fluida yang kedua. Yang kedua, tidak ada aliran pada arah Z, pada arah X dan Y, sehingga kecepatan hanya terjadi sepanjang arah Z. Yang ketiga, tekanan hanya berubah terhadap arah Z. Yang keempat, aliran bersifat steady state dan laminar sehingga tidak berubah terhadap waktu dan tidak turbulen. Selanjutnya masuk pada neraca momentum. Karena alirannya steady, step, dan satu arah, perubahan momentum terhadap waktu itu bernilai nol. Gaya yang bekerja adalah gaya tekan dan gaya geser. Dari neraca momentum ini diperoleh hubungan antara gradien tekanan dan tegangan geser. Selanjutnya, persamaan baris yang pada barisan pertama ini menunjukkan keseimbangan gaya pada arah Z, yaitu gaya geser dan gaya tekan. Yang kedua, pada bagian W kali delta X kali L, ini kemudian dibagi dengan volume kontrol volume agar dinyatakan persatuan volume. Selanjutnya, selisih tegangan geser dibagi dengan delta X menunjukkan perubahan tegangan geser sepanjang arah X. Selanjutnya itu adalah dilimitkan dilimitkan keduanya ketika delta X mendekati nol, persamaan berubah menjadi bentuk diferensial. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan tegangan geser berbanding lurus dengan gradien tekanan. Lalu diintegralkan untuk memperoleh distribusi tegangan geser. Hasil integrasinya menunjukkan bahwa tegangan geser berubah secara linier terhadap posisi X. Selanjutnya masuk ke boundary condition. Pada antarmuka dua fluida, tegangan geser fluida satu harus sama dengan fluida agar aliran tetap kontinu. Ini menyatakan bahwa tegangan geser berbanding lurus dengan gradien kecepatan sesuai dengan hukum viskositas Newton. Karena fluida memiliki viskositas yang berbeda, hubungan ini dituliskan secara terpisah untuk masing-masing fluida. Lalu dimasukkan meskipun viskositas berbeda, gradien kecepatan menyesuaikan agar tegangan geser di antar muka ini tetap sama. Selanjutnya masuk pada distribusi momentum. Tegangan geser pada fluida pertama dan fluida kedua memiliki bentuk persamaan yang sama, yaitu fungsi linier terhadap X. Tetapi konstanta integrasi bisa berbeda. Menurut hukum viskositas Newton, tegangan geser sebanding dengan gradien kecepatan dengan tanda negatif karena kecepatan dengan tanda negatif terhadap arah X. Kemudian disubstitusi ke persamaan yang ketiga dan yang keempat tadi, persamaan tegangan geser dari neraca momentum tadi disubstitusi ke hukum viskositas Newton untuk mendapat persamaan gradien kecepatan.
Kemudian diintegralkan terhadap X untuk memperoleh profil kecepatan. Hasil integrasi menghasilkan persamaan berbentuk parabola dengan konstanta integrasi yang baru. Persamaan yang sama diperoleh untuk fluida yang kedua, namun viskositasnya berbeda. Pada antarmuka dua fluida, tegangan geser harus kontinu sehingga konstanta integrasinya menjadi sama. Selanjutnya kita masuk pada distribusi kecepatan. Pada boundary condition persamaan 3 saat X sama dengan B, menyatakan bahwa kecepatan fluida di dinding nol baik untuk fluida yang pertama dan fluida yang kedua. Nilai kecepatan sama dengan nol, kemudian disubstitusikan ke persamaan kecepatan fluida yang pertama dan fluida yang kedua, sehingga diperolehlah kedua persamaan ini, sehingga diperoleh dua persamaan ini. Pengurangan A kurang B kemudian dikurangkan untuk menghilangkan konstanta C2. Penyederhanaan aljabar setelah disederhanakan diperolehlah hubungan antara konstanta C1 dan perbedaan viskositas kedua fluida. Selanjutnya, konstanta C1 bergantung pada perbedaan viskositas kedua fluida. Semakin besar perbedaannya, semakin besar juga pengaruhnya terhadap profil kecepatan. Selanjutnya, persamaan nilai C1 ini yang telah diperoleh disubstitusikan ke persamaan A untuk menentukan konstanta berikutnya. Selanjutnya, disubstitusikan C1 dan C2 ke persamaan 5 dan 6. Nilai konstanta C1 dan C2 yang disubstitusikan ke persamaan kecepatan fluida 1 dan fluida 2. Selanjutnya, yang hasil akhirnya menunjukkan bahwa distribusi kecepatan berbentuk parabola dan dipengaruhi oleh perbedaan viskositas kedua fluida. Persamaan tegangan geser diperoleh dari turunan kecepatan terhadap X sehingga mudah mengandung konstanta integrasi C1. Lalu, konstanta integrasi kemudian disubstitusikan sehingga diperoleh persamaan lengkap tegangan geser sebagai fungsi posisi yaitu tau XZ sama dengan P0 kurang PL per L X dikurang P0 PL per L dikali B dan seterusnya. Dan yang terakhir masuk pada bentuk non-dimensi tegangan geser, yaitu persamaan kemudian digunakan dalam bentuk tak berdimensi agar lebih mudah dianalisis secara fisik. Lalu penentuan tegangan geser. Tau XZ sama dengan 0 karena lokasi kecepatan maksimum. Saat tau XZ sama dengan 0, X per B sama dengan 1/2 dengan mensubstitusikan kondisi tegangan geser 0 diperoleh lokasi posisi di mana kecepatan fluida maksimum. Maka kesimpulannya posisi kecepatan maksimum itu tidak di tengah. Lalu bergesernya fluida dengan viskositas yang lebih kecil. Lokasi tegangan geser 0 bergantung pada perbandingan viskositas kedua fluida ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.